Kisah hari ini cocok banget untuk didengarkan oleh para wanita, terutama para ibu-ibu. Mengapa? Simak terus ya. Jadi, yang akan dibahas kali ini adalah novel Agatha Christie yang berjudul The Mirror Cracked Side by Side. Dan cermin pun retak. Pemeran utama dalam kisah ini adalah Miss Marple. Pasti kalian tahu dong, Miss Marple itu adalah seorang perawan tua yang tinggal di sebuah desa bernama Saint Mary Mead. Dia ini terkenal kepo, tapi aslinya dia ini sangat paham sifat-sifat manusia. Dan dia juga sangat detail memahami kejadian di sekelilingnya. Dan hal ini bermanfaat untuk membongkar berbagai macam kejadian di desanya, seperti pencurian, perampokan, penghilangan nyawa, dan lain sebagainya. Termasuk dalam kisah kali ini akan terjadi pembunuhan di sebuah rumah besar bernama Gossington Hall. Sebelum ini di Gossington Hall juga pernah terjadi penghilangan nyawa. Ada di buku yang berjudul Mayat dalam Perpustakaan, The Body in the Library. Tapi kisah kali ini lain. Dalam kisah kali ini, Gossington Hall itu sudah dibeli oleh seorang bintang film Amerika ternama bernama Marina Gregg dan juga suaminya bernama Jason Root. Sedangkan Nyonya Bantry yang dulu memiliki rumah tersebut pun masih tinggal di daerah itu. Di desa Saint Mary Mead ini juga terjadi perubahan. Saat itu sekitar tahun 1960-an. Mulai terdapat pembangunan perumahan-perumahan baru dengan rumah-rumah yang lebih modern dibandingkan rumah Miss Marple pada kala itu. Ketika Miss Marple sedang berjalan-jalan ke perumahan baru, karena dia kepo ya, perumahan baru itu kayak gimana sih? Ternyata ia terjatuh dan dia diselamatkan oleh seorang wanita yang sangat baik hati bernama Heather Badcock. Heather Badcock pun membawa Miss Marple ke rumahnya dan menawarinya minum dan mereka bergosip. Dan mereka pun berbincang-bincang. Salah satu percakapan mereka tentu saja Marina Gregg. Jadi si Heather Badcock ini semenjak ia muda itu sudah sangat ngefans dengan Marina Gregg. Bahkan ia pernah berjumpa dengan Marina Gregg. Pada saat itu Heather Badcock masih sangat muda. Dan dia sebenarnya masih sakit waktu itu ya, dia sakit demam. Tapi dia langsung memake upi mukanya biar tidak terlihat pucat. Dan dia langsung buru-buru pergi menuju tempat si Marina Gregg ini berada. Saat itu Marina Gregg sedang berakting di teater, lalu mungkin mengadakan semacam jumpa fans gitu ya, tapi itu sudah lama berlalu. Jadi memang seluruh penduduk desa itu seneng banget atas kedatangan Marina Gregg karena ia adalah bintang film yang sangat terkenal. Walaupun pada saat ini ia sudah berusia setengah baya, tapi ia tetap menarik, terkenal, dan juga masih memainkan film. Untuk merayakan rumah barunya di Gossington Hall, Marina Gregg dan suaminya mengadakan suatu pesta. Pada pesta tersebut diundang pula Nyonya Bantry, yang dulu merupakan pemilik rumah itu. Selain itu juga diundang tokoh-tokoh ternama seperti wali kota, pejabat-pejabat, dan lainnya. Bahkan Heather Badcock yang baik hati pun juga turut diundang dalam pesta tersebut karena ia sangat aktif dalam yayasan. Jadi Heather Badcock ini juga adalah seorang pengurus yayasan yang sangat aktif di mana Marina juga merupakan donatur di sana. Jadi Heather Badcock dan suaminya turut diundang dalam pesta itu. Pesta itu diadakan di lantai 2 rumahnya. Marina dan suaminya sebagai tuan rumah menyambut para tamunya di atas tangga. Nyonya Bantry yang sudah datang duluan pun memperhatikan Marina. Nah, ada suatu kejadian ketika Marina sedang berbicara dengan Heather Badcock yang baru datang, ya, tiba-tiba Marina kehilangan fokus. Pandangannya seolah-olah membeku. Dan hal ini diperhatikan oleh Nyonya Bantry. Jadi Marina ini pandangannya nggak fokus, dia tidak memandang ke Heather Badcock, dia malah memandang ke arah lain. Dan arah tersebut searah dengan tangga, di mana ada banyak tamu yang naik. Di ujung tangga tersebut juga ada lukisan. Nah, Nyonya Bantry itu nggak lama-lama herannya karena ia diminta tolong sama temannya nih untuk keliling rumah. Jadi temannya nih kepo. Rumah baru Marina ini direnovasi kayak gimana sih? Nyonya Bantry juga ikutan kepo dong. Jadi dia lihat-lihat ke kamar mandi dan ke kamar tidur. Wah, ternyata udah direnovasi lebih bagus dari sebelumnya. Nah,
Setelah mereka asik melihat-lihat rumah, mereka kembali lagi ke tempat pesta. Ternyata ada suatu kejadian. Tiba-tiba Heather Badcock ini meninggal dunia. Kejadiannya sangat misterius karena menurut suaminya Heather Badcock ini adalah wanita yang sangat sehat. Tapi ia tiba-tiba meninggal dunia. Dokter pun sudah bisa menebak penyebab meninggalnya dia apa. Lalu polisi pun datang. Ternyata penyebab meninggalnya Heather Badcock ini adalah suatu obat yang bernama Calmo yang diberikan dengan dosis yang tinggi sehingga mengakibatkan kematian. Padahal menurut suaminya, Heather Badcock ini tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang. Polisi pun menyelidiki dan ternyata di rumah itu yang kebanyakan orang-orang film mereka memang banyak menggunakan si Calmo ini, tapi dengan dosis yang secukupnya. Polisi pun mewawancari orang-orang dan tidak ada yang melihat seseorang membubuhkan racun ke dalam gelasnya Heather Badcock. Tapi setelah diselidiki ada suatu kejadian yang aneh, di mana sebenarnya minuman yang diminum oleh Heather Badcock ini bukanlah minumannya dia, tapi minumannya Marina Gregg. Jadi pada saat itu ketika Heather Badcock mau minum, ternyata minumannya nggak sengaja tumpah karena dia tersenggol oleh orang. Nah, Marina sebagai tuan rumah yang baik pun memberikan minumannya yang belum diminum kepada Heather Badcock. Setelah minum itu tiba-tiba Heather Badcock pun meninggal dunia. Polisi pun menyelidiki dan Marina Gregg pun mengakui bahwa selama ini terdapat surat-surat ancaman kepadanya. Polisi pun menduga bahwa kematian Heather Badcock ini terjadi karena kekeliruan. Karena pada dasarnya Heather Badcock ini wanita yang sangat baik. Tidak ada musuh. Berbeda dengan Marina yang memiliki banyak musuh. Miss Marple pun turut menyelidiki dengan caranya sendiri. Polisi juga menyelidiki dengan cara mereka masing-masing. Miss Marple dan polisi pun juga saling bekerja sama karena Miss Marple dan polisi sudah saling mengenal dan memang Miss Marple sering membantu polisi. Miss Marple mencoba menyelidiki masa lalu Marina Gregg. Begitu pula dengan polisi yang mewawancarai para tamu undangan yang datang. Nah, ternyata masa lalu Marina Gregg itu sangat dramatis. Marina Gregg ini pernah menikah sampai 5 kali. Suaminya yang pertama itu orang biasa. Saat itu Marina belum terkenal. Nah, ketika Marina terkenal, ia meninggalkan suaminya dan menikah lagi dengan orang lain. Lalu cerai, menikah lagi. Begitulah kehidupan Marina. Dalam perkawinannya, ia pun pernah merebut suami orang. Nah, pada pesta itu datang pula mantan istri dari mantan suaminya itu. Apakah ia masih ada dendam dengan Marina? Ataukah yang dendam itu adalah suaminya yang pertama? Atau suaminya yang lain? Atau malah suaminya yang sekarang ini? Karena jika Marina meninggal, suaminya yang sekarang ini akan mendapatkan warisan yang sangat besar. Polisi mencoba menyelidiki kemungkinan itu. Tapi secara keuangan, suami Marina yang sekarang ini pun sudah sangat kaya. Jadi dia semacam produser film. Dan dia tidak ada masalah keuangan. Sehingga dia tidak membutuhkan uang Marina. Maka mereka pun menyelidiki kasus-kasus ini. Begitu pula Miss Marple yang ikut membaca sejarahnya Marina. Nah, walaupun Marina menikah berkali-kali, ternyata ia tidak dikaruniai anak. Padahal Marina ingin sekali memiliki anak. Hingga suatu ketika, Marina mengadopsi 3 orang anak. Marina memberi mereka rumah yang indah, memberi mereka kemewahan dan kasih sayang. Di situ Marina berperan sebagai ibu yang sangat baik kepada ketiga orang anaknya. Mereka dicurahi banyak kasih sayang. Dan pada suatu hari, ternyata Marina hamil. Dia hamil dan dia sangat bahagia karena dia sangat telah mendambakan memiliki seorang bayi. Ketika Marina hamil, ternyata ia mengabaikan ketiga anak adopsinya itu, guys. Ia membuang mereka. Nah, ketiga anak tersebut tetap ia beri uang, tetap ia fasilitasi segala macam. Tapi ia tidak lagi memperhatikan mereka dan tidak pernah sama sekali menemui mereka. Marina pun tidak merasa bersalah. Tapi
tiga orang anak tersebut ternyata sangat peka. Sebagai anak, mereka itu sangatlah sensitif. Mereka sangat bahagia memiliki ibu dan keluarga. Tapi tiba-tiba mereka merasa terbuang. Mereka merasa terbuang lagi karena sebelumnya mereka pun sudah dibuang oleh orang tua mereka yang bahkan mereka tidak tahu siapa orang tua mereka. Dan mereka sangatlah membenci Marina. Bahkan ingin menghilangkan nyawa mereka. Dan ternyata tiga orang anak itu tidak diketahui di mana keberadaannya. Tapi polisi berhasil mengungkap bahwa ada salah seorang anak ini yang perempuan ini ternyata ikut hadir di pesta itu sebagai seorang fotografer. Tapi Marina tidak mengenalinya. Tapi anak itu tetap mengenali Marina karena ia selalu mengikuti sepak terjang Marina dan dia ingin melihat Marina secara langsung. Tapi apakah ia pelaku pembunuhan itu? Anak tersebut mengakui bahwa ia sangat membenci Marina, tapi kebenciannya sudah terbayar. Karena ketika pada akhirnya Marina melahirkan seorang bayi, Marina sangatlah shock, kaget dan depresi. Karena bayi yang dilahirkannya tidak sesuai dengan harapannya. Bayi tersebut sakit, cacat mental, dan harus selalu berada di sanatorium. Marina sangat sedih dan depresi, hingga sempat ia keluar dari dunia perfilman. Walaupun kini beberapa tahun kemudian dia sudah mulai tenang dan dia bisa main film lagi. Tapi lingkungan sekitarnya harus hati-hati ketika berbicara dengan Marina, guys. Tidak boleh membicarakan tentang anak-anak, apalagi cucu-cucu ya, karena Marina sangat sensitif dan sangat sedih ketika ada orang yang membicarakan tentangnya. Jadi seolah-olah Marina ini ingin memiliki sesuatu, dan ketika ia akan memilikinya, sesuatu tersebut ternyata nggak sesuai dengan harapannya, dan itu sangat menghancurkannya hingga membuatnya depresi. Kembali lagi, siapakah pelaku sesungguhnya yang ingin kematian Marina? Banyak surat ancaman kepada Marina. Polisi berusaha menyelidiki dan menyelidiki. Penyelidikannya belum selesai, ada lagi yang meninggal, seorang sekretaris wanita dari suaminya. Tadinya polisi mencurigai sekretaris wanita tersebutlah yang ingin menghabisi nyawa Marina. Karena ternyata sekretaris wanita ini jatuh cinta sama suaminya dan ia membenci Marina. Tapi ternyata wanita tersebut meninggal. Ada yang meracuninya juga. Dan setelah polisi menyelidiki, ternyata mengapa ia meninggal dunia? Polisi menduga bahwa ia melakukan pemerasan. Jadi sekretaris ini menelpon pelakunya dan memerasnya. Tapi akibatnya, ia malah dihilangkan nyawanya. Nah, kembali lagi dalam pesta itu. Dalam pesta itu, tidak ada orang yang melihat seseorang membubuhkan sesuatu ke dalam gelas. Tapi Miss Marple pun menyelidiki. Tapi ternyata ada yang melihat sesuatu, yaitu pelayan pada saat pesta itu. Dia melihat sesuatu yang menurut dia sangat aneh. Lalu ia bercerita kepada pembantu rumah tangganya Miss Marple. Ia melihat sepertinya wanita itu sengaja menjatuhkan minumannya. Tapi si pembantunya rumah tangga Miss Marple ini pun sedikit tidak mudeng dengan kejadian itu. Nah, nyawa pelayan ini akan terancam kalau pembunuhnya tahu bahwa dia tahu apa yang ia lihat. Si pelayan wanitanya ini ya sebenarnya dia naksir dengan pelayan di Gossington Hall namanya Giuseppe. Dia cerita sama Giuseppe. Dan Giuseppe pun ikut memeras pelakunya. Dan tiba-tiba di suatu malam Giuseppe ditembak dan nyawanya hilang. Sedangkan pelayan itu juga nyawanya sebenarnya terancam. Tapi yang tahu hal itu adalah Miss Marple. Miss Marple pun dengan caranya yang cerdik menyingkirkan wanita tersebut. Miss Marple ini menyuruh pelayannya berlibur dan jangan kasih tahu siapa-siapa di mana ia berada. Ternyata benar. Ada orang dari Gossington Hall yang mencari pelayan tersebut. Hingga pada puncaknya Miss Marple pun mengumpulkan kepingan-kepingan pengetahuan dan membuat suatu kesimpulan, dan ia pun datang ke Gossington Hall untuk menemui suami dari Marina Gregg, yaitu Jason Root. Pada saat itu polisi juga datang ke Gossington Hall dan Miss Marple pun menceritakan kejadian yang sebenarnya di malam itu. Ini adalah kisah tentang Marina.
Marina yang sangat menginginkan anak sangat bahagia ketika hamil. Dan ketika ia melahirkan, ternyata anaknya cacat mental dan ia sangat hancur. Kata dokter, penyebabnya adalah karena Marina sakit campak saat ia hamil. Memang betul, Marina itu sakit campak saat ia hamil. Marina sendiri tidak kenapa-kenapa, tapi ternyata hal tersebut berdampak pada janinnya, sehingga janinnya cacat mental. Pada saat itu, Marina sangatlah dendam kepada siapapun orang yang menularkan penyakit campak kepadanya. Marina saat itu tidak tahu siapa sih yang menularkan penyakit itu kepadanya. Ya maklum saja, dia adalah seorang bintang film dan banyak pula bertemu orang. Dan pada pesta itu, ketika Marina sedang berbicara dengan Heather Badcock dengan bangganya bercerita kepada Marina bahwa mereka dulu di tahun sekian di daerah Bermuda pernah berjumpa. Dan Heather Badcock dengan bangga menceritakan sebenarnya saat itu ia sedang sakit dan sangat lemah. Tapi ia sengaja membackupi mukanya biar kelihatan segar karena dia sangat ingin berjumpa dengan Marina. Dan Marina bertanya, penyakit apa? Penyakit campak. Itu kata Heather Badcock. Dan mereka sempat bersalaman. Mendengar kalimat tersebut, Marina kehilangan fokus dan pandangannya membeku. Tangannya itu melihat ke arah lukisan yang ada di ujung tangga. Lukisan Maria yang sedang menggendong bayinya dengan penuh kebahagiaan. Itulah pandangan Marina. Seharusnya Marina bisa merasakan kebahagiaan itu, tapi datanglah si Heather Badcock ini yang menularkan penyakit campak kepadanya. Dan langsung saja dengan tekad yang bulat, Marina bertekad menghabisi nyawa Heather Badcock pada saat itu juga. Marina sendiri memiliki si obat kalmo itu karena dia adalah penggunanya. Dan pada kesempatan kali itu dia membubuhkan obat yang sangat banyak. Lalu Marina sengaja menumbahkan gelas Heather Badcock dan menggantinya dengan minumannya sendiri. Heather Badcock pun meninggal dunia. Marina yang ketakutan lalu membuat surat-surat ancaman kepada dirinya sendiri supaya seolah-olah nyawanya lah yang terancam, supaya polisi tidak mencurigainya. Tapi ternyata tetap saja ada yang mencurigainya, yaitu sekretaris wanita itu yang langsung ia racun juga. Lalu pelayan laki-laki itu yang juga ia tembak. Dan semuanya dilakukan oleh Marina yang tidak stabil kondisi kejiwaannya. Dan pada akhirnya Marina pun meninggal dalam tidur karena ia meminum terlalu banyak kalmo. Di akhir cerita masih diragukan apakah Marina sendiri yang sengaja meminum obat dengan dosis yang sangat banyak, ataukah suaminya yang sengaja melakukan itu kepada Marina supaya Marina berhenti melakukan kejahatan kepada orang lain. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Apakah kamu pernah mendengarkan kisah yang serupa di mana seorang ibu yang sedang hamil tertular suatu penyakit dan ternyata berdampak pada janinnya? Silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.